Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa bainayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku dimanapun engkau berada, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan sedikit dari ayat terakhir surat Al-Baqarah, di mana ayat ini adalah ayat yang cukup panjang. Dan pada kesempatan ini saya ingin membahas sedikit saja di bagian pertama ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dari ayat ini kita tahu bahwasanya setiap kali Allah memberikan ujiannya kepada kita, setiap kali kita mendapatkan masalah hidup, Allah tahu bahwasanya kita sanggup untuk melewatinya. Allah tahu bahwasanya kita bisa untuk melewati itu semua. Kemudian ada hal lain dari ayat ini yang ingin saya sampaikan, di mana setiap orang tentu saja mempunyai ujian yang berbeda-beda. Ujian yang Allah berikan kepada saya tentu saja berbeda ketika diberikan kepada orang lain. Itu pun sebaliknya. Mungkin saya bisa melewati ujian yang saya hadapi ini, tetapi belum tentu orang lain bisa menyelesaikan masalah saya. Namun ada hal lain di mana ketika Allah memberikan perintah kepada kita atau membebani sesuatu kepada kita, kita tidak bisa mengatakan masalah ini hanya bisa diselesaikan olehmu, tetapi masalah ini harus diselesaikan oleh semua orang atau setiap individu. Contohnya adalah sholat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, maka wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Kita tidak bisa beralasan, Masya Allah saudaraku, engkau bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara teratur, tetapi mungkin bagi saya hanya bisa melaksanakan hal tersebut hanya di bulan Ramadan saja. Tentu saja kita bisa melakukan hal itu walaupun di luar Ramadan, dan kita tidak bisa beralasan itu hanya bisa dilakukan oleh si fulan dan si fulan. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kita akan bahas ayat selanjutnya atau kalimat selanjutnya dari ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia memberikan pahala dari kebaikan yang engkau kerjakan dan dia memberikan dosa dari keburukan yang engkau kerjakan. Dari ayat ini kita belajar bahwasanya kata kasaba
artinya adalah hal yang mudah untuk dilakukan, yaitu ditujukan untuk kebaikan. Kemudian iktasaba adalah ditujukan untuk sesuatu yang sulit untuk dikerjakan, yaitu perbuatan yang buruk atau dosa. Tentu saja kita terheran-heran, tapi disinilah Allah ingin memberikan rahasianya kepada kita, bahwa dosa itu sangat sulit dilakukan dan kebaikan itu sangat mudah untuk dilakukan. Mengapa seperti itu? Karena ketika kita melakukan kebaikan, tentu saja kita tidak akan terbebani oleh apapun di masa yang akan datang. Tetapi ketika kita melakukan keburukan, tentu saja ada akibat yang harus kita tanggung dari keburukan yang kita kerjakan tersebut. Satu contoh yang ingin saya berikan, yaitu ketika kita mencuri atau korupsi. Tentu saja pekerjaan mencuri adalah pekerjaan yang mudah dilakukan, mudah untuk dilaksanakan, tetapi akan berakibat fatal ketika pencurian itu diketahui oleh orang lain. Kita akan mendapatkan masalah dari pencurian yang kita lakukan. Bisa jadi kita akan dipenjara. Bukan hanya itu, kita akan mendapatkan pukulan-pukulan dari massa. Oleh sebab itu, keburukan yang kita lakukan akan mendapatkan atau mengakibatkan keburukan di masa yang akan datang. Tetapi berbeda ketika kita melakukan sebuah kebaikan. Mencari nafkah yang halal adalah pekerjaan yang sulit. Itu diakui oleh semua orang, karena pekerjaan yang halal membutuhkan keringat, membutuhkan tenaga yang ekstra, dan belum tentu hasilnya itu banyak. Tetapi dari sini kita belajar, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, maka di masa yang akan datang kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberikan pahala dari hal tersebut dan tidak akan mendapatkan masalah dari kebaikan yang kita kerjakan. Oleh sebab itu, dari sini marilah kita belajar bahwasanya jangan sampai kita meremehkan yang namanya perbuatan dosa, sekalipun itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Minum khamr adalah sesuatu yang menyenangkan, tetapi itu adalah sesuatu yang buruk baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Dan ketika kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, setiap dosa yang kita lakukan akan mendapatkan pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia kita masih bisa bersenang-senang, tetapi di akhirat kelak kita akan mendapatkan pertanggungjawaban dari apa yang kita kerjakan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.